Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kasifan Mufid, NPM 1 dari Fisika 2016. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan salah satu topik dari bahan magnet dan superkonduktor, yaitu bahan ferimagnetik. Bahan ferimagnetik ini sendiri terdiri atas dua bahasan. Yang pertama, bahan ferimagnetik itu sendiri. Yang kedua, aplikasi dari bahan ferimagnetik. Nah, pertama saya akan membahas bahan ferimagnetik. Bahan ferimagnetik adalah suatu bahan yang memiliki populasi atom-atom yang mana susunan spinnya seperti antiferomagnetik, tetapi memiliki dua jenis spin yang besarnya berbeda, sehingga menyebabkan suatu resultan magnetisasi pada bahan, atau adanya magnetisasi spontan, sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar 1. Adanya magnetisasi spontan pada bahan ferimagnetik dikarenakan atom-atom yang menyusun bahan tersebut terdiri dari jenis atom yang berbeda. Secara makroskopis, bahan ferimagnetik mirip dengan bahan feromagnetik. Bahan ferimagnetik memiliki magnetisasi spontan ketika bahan ini berada di bawah temperatur Curie-nya, dan juga memiliki sifat histeresis dan saturasi pada kurva magnetisasinya. Ferimagnetisme atau bahan ferimagnetik dapat dianggap sebagai kombinasi dari feromagnetisme atau bahan feromagnetik dan antiferomagnetisme atau bahan antiferomagnetik. Karena banyaknya kesamaan di antara keduanya, tetapi ia juga memiliki poin perbedaan yang penting. Bahan ferimagnetik serupa dengan bahan feromagnetik. Bahan ferimagnetik menunjukkan momen magnet spontan dan histeresis ketika berada di bawah temperatur Curie-nya, dan berperilaku sebagai paramagnetik ketika berada di atas temperatur Curie-nya. Bahan ferimagnetik serupa dengan bahan antiferomagnet. Momen magnetik bahan ferimagnet sejajar dan berlawanan arah satu sama lain. Perbedaannya adalah resultan momen magnet tidak bernilai nol. Bahan ferimagnetik dengan demikian dapat dibedakan dari bahan feromagnetik dan antiferomagnetik berdasarkan yang pertama adalah susunan momen magnetiknya, yang kedua ketergantungan sifat-sifat magnetik yang dihasilkan pada temperatur yang bergantung pada jenis elemen dalam bahan, struktur kristalnya, dan pemrosesan mikrostrukturnya. Lalu ada sifat-sifat umum dari bahan ferimagnetik. Yang pertama, bahan ferimagnetik memiliki momen dipol magnet dikarenakan perputaran elektron atau spin elektronnya. Yang kedua, susunan spinnya seperti antiferomagnetik, tetapi memiliki dua jenis spin yang besarnya berbeda, sehingga menyebabkan suatu resultan magnetisasi pada bahan atau adanya magnetisasi spontan. Yang ketiga, suatu bahan ferimagnetik terdiri dari lebih banyak keadaan elemen transisi yang berbeda. Yang keempat, suseptibilitas bernilai positif dan sangat besar. Yang kelima, tipe atau jenis khusus dari bahan feromagnetik dan antiferomagnetik. Yang keenam, disebut juga dengan ferit. Yang ketujuh, bahan ferimagnetik berperilaku sebagai bahan paramagnetik ketika berada di atas temperatur Curie-nya, dan berperilaku sebagai feromagnetik ketika berada di bawah temperatur Curie-nya. Yang kedelapan, contoh dari bahan ferimagnetik yaitu magnetit dan maghemit serta campuran oksida besi. Lalu ada ketergantungan temperatur. Nah, ketergantungan temperatur pada bahan ferimagnetik mirip dengan bahan feromagnetik. Terdapat suatu temperatur Curie di mana momen magnet menjadi acak, sehingga menyebabkan bahan ferimagnetik mulai berperilaku secara paramagnetik. Di bawah temperatur Curie, magnetisasi
saturasi suatu bahan ferimagnetik menurun seiring dengan meningkatnya temperatur sampai magnetisasi saturasi menghilang sepenuhnya ketika berada di bawah temperatur Curie, seperti yang diilustrasikan pada gambar 2. Di atas temperatur Curie terdapat hubungan di mana hubungan 1 per suseptibilitas terhadap temperatur, yang mana juga menunjukkan suatu penurunan magnetisasi lebih lanjut. Nah, kurva ini merupakan penjelasan dari paragraf sebelumnya. Nah, di mana pada gambar 2 ini merupakan kurva ketergantungan temperatur terhadap magnetisasi dalam bahan ferimagnetik yang termagnetisasi. Dari kurva tersebut dapat dilihat bahwa pada daerah di bawah temperatur Curie, magnetisasi menurun selama meningkatnya temperatur. Sedangkan pada daerah di atas temperatur Curie, bahan ferimagnetik menjadi paramagnetik. Selanjutnya itu ada aplikasi dari bahan ferimagnetik. Yang pertama itu sebagai isolator, yang kedua sebagai sirkulator, yang ketiga sebagai phase shifter, yang keempat sebagai girator. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.